Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriya, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Rasulullah senantiasa berdoa, mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita mengisi dengan berbagai aktivitas yang mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan berbagai aktivitas juga sambil menyempatkan untuk mengikuti kajian, untuk menyirami rohani kita ya, karena rohani itu butuh makanan ya, sama dengan jasad kita gitu ya. Maka insyaallah dengan kajian-kajian seperti ini insyaallah akan menjadi nutrisi ya untuk keimanan kita, nutrisi untuk hati kita ya, yang mudah-mudahan semakin hari semakin lembut hati kita, mudah-mudahan semakin hari semakin bisa menerima kebenaran yang Allah sudah tuntunkan kepada kita semua. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketauhidan ya, karena dalam kajian kita tidak jauh dari tauhid, fikih, kemudian juga tentang sirah dan lain sebagainya. Untuk hari Rabu ini kita akan meyakinkan, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji yaitu bagaimana keagungan dari kalimah la ilaha illallah, supaya kita semakin mantap dalam menjalani kehidupan, memperbanyak ucapan kalimah la ilallah dan juga mengamalkan isinya ya, dari kalimah yang ringkas tetapi sangat luar biasa sekali. Nah, insyaallah di sini sudah ada filenya ya, bahwa bagaimana agungnya kalimah thayyibah. Nah, kita awali dari slide yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tuflihu, pasti engkau akan beruntung. Ini dengan hadis yang singkat ini ya, kita diingatkan lagi untuk banyak membaca kalimah la ilaha illallah ya. Dalam hadis lainnya juga keistimewaan dari kalimah la ilaha illallah ini, kita semua meyakini bahwa kita harus ada hadis yang lain ya, bahwa jadidu imanakum, kata Rasul, perbaharuilah iman kalian, karena iman itu kadang yazidu, kadang bertambah, yankusu, kadang berkurang. Maka dalam hadisnya Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Di antaranya ya, kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami harus memperbaharui keimanan kalian, bikathroti, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Nah, tetapi tentu saja kita menyampaikan la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan ya, nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, kita tahu di sini bagaimana Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang rela disiksa gitu ya, di tengah padang pasir yang begitu panas gitu ya. Bilal bin Rabah itu untuk apa? Untuk mempertahankan keimanannya, mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Banyak di antara para sahabat ya. Nah, ini khususnya Bilal bin Rabah, orang yang as-sabiqunal awwalun, yang kelompok yang pertama kali masuk Islam ya, di tengah umat Islam yang penuh siksaan saat itu. Nah, Bilal bin Rabah disiksa dengan berbagai apapun ya, terus ahad begitu, pertahanannya sangat kuat ya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga Yasir ya, juga istrinya Sumayyah radhiyallahu an, juga putranya ya Ammar bin Yasir, dan banyak lagi yang syahid ya dalam dakwah karena mempertahankan kalimat
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini banyak juga para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, para mujahidin sampai sekarang ya memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Nah jadi apalagi sekarang di bumi Palestina ya, mereka rela untuk dengan kelaparan, dengan berbagai penyiksaan untuk mempertahankan kalimah tauhid ini ya, la ilaha illallah. Bahwa kita harus mendalami kalimah la ilaha illallah ini, jangan hanya sampai secara lisan saja kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tetapi bagaimana nanti ada syurutnya ya, ada syarat-syaratnya. Bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah tahlil, kalimah thayyibah, kalimah yang baik, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa, dan banyak sebutan lainnya yang baik ya, dengan kalimah yang begitu agung, yang merupakan inti dakwah daripada Nabi dan Rasul. Nah bahwa lebih dalam lagi kita mengagungkan kalimah la ilaha illallah ini, bahwa sebaik-baik zikir ya, sebaik-baik zikir, dan insya Allah akan memperoleh kebaikan baik di dunia dan akhirat. Nah dengan kalimah la ilaha illallah itu bukan hanya harus diucapkan saja gitu ya. Banyak yang keliru misalnya dalam memahami hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Mereka berpikir hanya cukup mengucapkan di akhir kehidupan misalnya, bahwa seseorang akan masuk surga dan bebas dari siksa neraka. Tetapi tentu saja kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa segala macam bentuk ibadah itu ya memang tidak diterima begitu saja, kecuali dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Misalnya sholat ya, bahwa ibadah ini tidak akan diterima kecuali syaratnya melakukan wudhu. Begitu juga saum ya, haji. Nah semua ibadah itu tentu saja tidak akan diterima kecuali ada memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga dengan kalimah la ilaha illallah. Nah kalimah la ilaha illallah ini tidak akan diterima kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, oleh karena itu para ulama ya, para ulama salaf sudah memberikan isyarah kepada kita begitu pentingnya kita memperhatikan syarat dari la ilaha illallah ini. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kemudian beliau ya menyampaikan barang siapa yang menunaikan hak kalimat tersebut dan kewajibannya, dia akan masuk surga. Kemudian diantaranya para salafus salih lain, Wahab bin Munabbih, beliau bertanya ya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Nah, beliau menjawab ya, namun setiap kunci itu pasti punya geriginya ya, bahwa kita tahu bahwa kalimah la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun setiap kunci itu pasti ada geriginya. Nah, jika kamu memasukkannya dengan kunci yang punya gerigi, pasti terbuka. Tetapi jika pintunya jika tidak ya dengan yang cocok ya, maka tidak akan terbuka. Nah, kemudian beliau mengisyaratkan bahwa gerigi tersebut adalah syarat-syarat dari kalimah la ilaha illallah, bahwa betul kalimah la ilaha illallah itu adalah kunci surga, tetapi kita pun harus memahami syaratnya ya, syaratnya. Hanya kita akan mengenal syarat la ilaha illallah ya. Nah, di sini dari penelusuran ya, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa kalimah la ilaha illallah tidak diterima kecuali harus memenuhi 7 syarat ini. Jadi kita tidak cukup hanya memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi tidak memenuhi 7 syarat ini ya. Di antaranya syarat yang pertama adalah tentu saja harus mengilmui ya makna la ilaha illallah. Maksudnya adalah bahwa kita menafikan berbagai bentuk penghambaan kepada selain Allah. Maksudnya percuma kita mengatakan la ilaha illallah tetapi masih gitu ya menghambakan pada selain Allah. Jadi syarat dari la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu, kita menafikan, meniadakan berbagai bentuk penghambaan kepada selain Allah
dan betul-betul menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang harus diibadahi dengan benar gitu ya, dan menghilangkan sifat al-jahlu terhadap makna ini, bahwa dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nah ini dikuatkan juga di surah Az-Zukhruf, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, nah, bahwa kecuali orang-orang yang memberi syafaat ya, kecuali man syahida, orang yang mengakui bil haq, kebenaran, wa hum ya'lamun, mengakui kebenaran itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Nah di sini bahwa tentu saja ketika kita memahami ya, dalam Az-Zumar kan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Tidak sama orang yang tahu ya dengan kalimah la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, dengan yang tidak tahu dengan makna la ilaha illallah. Nah itu tidak akan sama, bahwa dalam surah Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kualitasnya itu akan berbeda bagi orang yang tahu dan yang tidak tahu. Nah kemudian innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba hanyalah para ulama gitu ya, bahwa man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, dan dia dalam keadaan mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah jadi kunci yang pertama, kita harus mengilmui makna la ilaha illallah itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah meyakini ya, harus yakin, bukan hanya di lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi tidak meyakini dari kalimah la ilaha illallah. Maksudnya adalah seseorang harus percaya ya, yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sama sekali, yakin itu adalah ilmu yang sempurna ya. Allah memberikan syarat benarnya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulullah itu dengan sifat tidak ada keraguan-raguan, bahwa bagi orang yang beriman itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina amanu, mereka orang yang beriman billah, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim, berjuang, berjihad dengan harta, wa anfusihim ya, dengan jiwa, fisabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang yang benar. Ketika seseorang ragu-ragu misalnya dengan keimanannya, maka seperti orang-orang munafik ya, bahwa kita berdoa ya, wal a'yad billah, semoga Allah melindungi kita dari semacam ini ya. Bagaimana orang-orang munafik, bahwa mereka itu yataraddadun, jadi orang-orang munafik itu beriman kepada Allahnya itu, hati mereka itu sesungguhnya yataraddadun ya, mereka itu ragu gitu, ragu, bimbang gitu. Bahkan dalam beberapa hadis ya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan pasti masuk surga dengan syarat yakin dan tidak ada keraguan. Nah bahwa di hadis Abi Hurairah ya disampaikan bahwa asyhadu an la ilaha illallah, nah, aku menirukan bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Rasulullah la yalqallah bihi ma'abdun ghairu syak fihi ma illa dakhalal jannah, bahwa tidak ada seorang hamba pun ya yang bertemu Allah atau meninggal dunia dengan membawa keduanya ya, yaitu la ilaha illallah wa anni Rasulullah ya, bahwa kata ini dalam hadisnya ya, bahwa barang siapa yang meninggal tidak ada keraguan ya, kecuali Allah akan masukkannya masuk surga. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallah bihi ma'abdun ghairu syak fayahjaba anil jannah, maka Allah tidak akan menghalanginya untuk masuk surga ya, bagi yang tidak ghair syak ya, tidak ada keraguan, yakin gitu ya dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian syarat ketiga adalah menerima kalimah la ilaha illallah. Maksudnya adalah seseorang menerima kalimat tauhid ini dengan hatinya, dengan lisannya, tanpa menolak gitu ya, bahwa Allah sudah mengkisahkan bagaimana binasanya orang-orang yang
menolak kalimah la ilaha illallah ini ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nah, di sini ya bahwa bagaimana akibatnya mereka yang mengingkari ya, akibatnya akan seperti dalam surah Az-Zukhruf ini ya, bahwa fangzur kaifa kana akibatul mukazzibin, bahwa kami binasakan ya, kata Allah, fantaqamna minhum, kami binasakan mereka, fangzur kaifa kana akibatul mukazzibin, maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Nah, mereka tadi ya mendustakan bahwa padahal sudah diutus Rasul, memberi peringatan ya, mereka hidup mewah ya, tetapi mereka itu menganut ajaran agama nenek moyangnya ya, dan Rasulullah berkata, apakah kamu akan mengikuti juga meskipun aku membawamu agama yang lebih nyata ya, memberi petunjuk daripada agama nenek moyangnya. Dan mereka memang betul-betul mengingkari ya, menolak langsung. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, jadi langsung menolak mentah-mentah kepada Rasul ya. Inna bima ursiltum bihi kafirun, pokoknya kami mengingkari ajaran agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka langsung saja Allah fantaqamna, maka kami binasakan minhum, mereka itu. Fangdur, coba perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari, menolak gitu ya kalimah tauhid ini. Nah, ini bahwa banyak lagi ya yang akibat mereka yang menolak kalimah tauhid ini sama Allah dibinasakan. Kemudian syarat keempat adalah ad-inqiyad, ada patuh ya, patuh kepada syariat Allah gitu, bahwa jadi ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah harus disertai dengan kepatuhan terhadap syariat Allah gitu ya, tunduk. Dan karena dengan memegang teguh kalimah la ilaha illallah, wa man yuslim, barang siapa yang menyerahkan dirinya, wajahnya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia sudah berpegang teguh pada tali Allah gitu ya. Nah, yaitu berpegang teguh kepada kalimah la ilaha illallah. Jadi Allah mempersyaratkan harus patuh pada syariat Allah. Ketika kita menjadi seorang muwahhid, orang yang bertauhid ya, maka barang siapa ya di sini kan yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang berbuat ihsan, sehingga dia bukanlah orang yang berpegang teguh pada buhul tali yang kuat, yaitu kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi harus ada kepatuhan melakukan berbagai syariat ya, misalnya kalimah la ilaha illallah tetapi masih tetap melakukan dosa-dosa besar misalnya ya. Jadi menerima itu syarat yang ketiga. Kalau inqiyad itu patuh, syarat yang keempat ya. Jadi qabul itu, kalau qabul itu terkait dengan hati dan lisan, sedangkan inqiyad itu terkait dengan ketundukan anggota badan. Nah, jadi kalau tadi yang syarat ketiga kan qabul ya, bahwa ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah harus menerima hati dan lisan kita ya, karena kan yang namanya iman itu adalah yaqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan ya, tasdik bil qalbi, yakin dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan gitu ya. Jadi inqiyad itu mematuhi seluruh syariat Islam itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian syarat yang ketiga adalah jujur dalam mengucapkannya. Maksudnya adalah seseorang yang mengucapkan kalimah ikhlas la ilaha illallah harus jujur, tidak ada dusta dalam hatinya, dan mengikuti dengan pembenaran lisannya. Karena Allah mencela ya orang-orang munafik kan, wa minan nas may yaqulu amanna billah. Orang munafik itu kan mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'unallah, mereka hanya menipu kepada Allah ya. Yukhadi'unallah, bahwa padahal dalam hatinya ada penyakit ya, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu marada, dan Allah tambah terus penyakitnya gitu ya, dan Allah kasih azabun alim, siksa yang pedih, bimakanu yaktibun, dari apa yang mereka dustakan.
Jadi memang orang munafik itu kan kalau di depan Rasulullah kayak paling hebat gitu ya, paling betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul mengimani Rasulullah kan. Idza ja'akal munafiqun, ketika orang-orang munafik datang, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa, sampai bersumpah gitu ya, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Padahal Allah tahu orang munafik itu berdusta gitu ya. Nah, ini jadi untuk mendapatkan keselamatan dari api neraka tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat tauhid, tetapi harus disertai dengan pembenaran, tasdiq bil qalbi ya, kejujuran dalam hati. Maka kalau misalnya kalimat la ilaha illallah ini diucapkan ya, disertai kejujuran dalam hati kita, nah insya Allah akan ada manfaatnya. Tetapi kalau hanya semata-mata mengucapkan ya, tanpa adanya tasdiq, maka itu tidak akan bermanfaat. Bahwa misalnya di sini mamin ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullah 'alan nar. Tidaklah seseorang mencerminkan bahwa tidak ada sesembahan yang mampu disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya, illa harramahullah 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan neraka. Syarat yang keenam adalah ikhlas dalam beramal. Jadi maksudnya adalah seseorang harus membersihkan amalnya dengan benar niat dan segala dari dibersihkan dari berbagai macam kemusyrikan gitu ya. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, hanya kepunyaan Allah ya, ketaatan dalam ibadah yang ikhlas, yang bersih dari syirik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi harus betul-betul beribadah itu ikhlas ya. As'adun nas, orang yang paling bahagia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamah, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, dan dari dirinya. Jadi harus betul-betul ikhlas beribadahnya ya, dengan kalimah. Nah, yang ketujuh adalah mencintai kalimah la ilaha illallah. Nah, maksudnya adalah seseorang mengucapkan kalimah ini memang mencintai ya, mencintai Allah, Rasulullah, mencintai agama Islam, mencintai orang-orang mukmin, dan yang menegakkan kalimah ini ya, menahan diri dari larangannya, membenci orang-orang yang menyelisihi kalimah la ilaha illallah ya, dengan melakukan berbagai kemusyrikan, orang-orang yang kufur. Ini adalah sebagai pembatal dari kalimat ini. Dia ada syarat keimanan ya. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa di antara orang-orang itu ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah gitu ya. Mereka mencintainya sebagaimana orang-orang yang mencintai Allah. Nah, adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka itu begitu mencintai Allah. Jadi dari ayat ini ya, bahwa tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah mendahulukan kecintaan Allah walaupun menyelisihi hawa nafsunya ya. Nah, di sini betul-betul syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan la ilaha illallah, bukan hanya di lisan, tapi betul-betul syarat-syarat itu ya diamalkan tanpa harus dihafal ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu meyakini kalimat tauhid, mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid yang kita baca ya. Nah, di sini contoh-contohnya ya, bahwa kalimah ini merupakan inti dakwah para nabi. Kita lihat ya, Nabi Nuh dalam isi dakwahnya itu di surah Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Nah, ini inti dakwah para rasul itu adalah tauhid semuanya ya. Sungguh kami benar-benar mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan ya, sesembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sesungguhnya aku takut gitu ya, akan ditimpa azab ya, yang dahsyat di hari kiamat. Kemudian bagaimana kita perhatikan Nabi Hud alaihi salam, wa ila ad, dan kepada kaum Ad, akhahum Huda, kami utus Hud ya, saudara mereka.
Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Allah, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa. Ini dakwahnya Nabi Hud. Kemudian Nabi Salih ya, wa ila Samud, dan kepada kaum Samud, akhahum Salihah, yaitu Nabi Saleh ya, akhahum saudara mereka Nabi Salih, dakwahnya sama. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan ya bagimu kecuali dia. Qad ja'akum bayyinah min rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayah. Nah, jadi semuanya berisi tentang ketauhidan. Nabi Syuaib ya, Allah berfirman, wa ila Madyan, kepada penduduk Madyan, akhahum Syuaiba, kami utus ya di antara saudara mereka sendiri yaitu Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, bahwa tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah gitu ya. Nah, ini dakwah semua nabi itu. Nah, ini Nabi Musa dakwahnya adalah innani anallah, la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus sholata li zikri. Sungguh innani ya, bahwa Allah berfirman, innani sesungguhnya aku, anallah aku adalah Allah, la ilaha illa ana tiada Tuhan selain aku, fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li zikri dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Kemudian Nabi Yunus ya, ini wazannun, dan kisah Zunnun itu Nabi Yunus ya, wazannun, dan kisah Zunnun yaitu Nabi Yunus izzahaba mughadiban fadanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat ya kisah Nabi Yunus ketika beliau pergi dalam keadaan marah kepada umatnya karena tidak mengikuti ajakan dari Nabi Yunus ya. Kemudian marah. Kemudian dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya ya. Karena ini nih tantangan orang pendakwah ya. Ketika tidak didengarkan atau apapun, jangan sampai pundung kalau kata Sundamanya. Jadi nah ini maka Allah menyulitkannya ya, dimakan ikan paus itu, dan beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanak maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampun atas dosamu, walil mukminin, mohon dosa atas orang-orang mukmin, wal mukminat, dan para perempuan mukmin, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah tahu tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, ini ya bahwa kalimah ini adalah kalimah yang mempersatukan umat Islam. Dengan kalimah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga, dan yang diharapkan setiap muslim menjelang wafatnya kita semua, akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, karena ini adalah salah satu ciri husnul khatimah. Nah, kalimah thayyibah ini ya, la ilaha illallah ini adalah kalimah yang agung, yang bobotnya lebih berat dari langit dan bumi beserta isinya. Disebutkan dalam Sunan Al-Kubra ya, Imam Baihaqi dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa menyebutmu dan menyerumu. Allah berfirman, wahai Musa, la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbku, semua hambamu mengatakan itu. Allah berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, tidak ada ilah kecuali Engkau. Saya ingin Engkau memberiku yang khusus padaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa alaihissalam, kalau langit yang 7 dan segala isinya selainku, dan bumi yang 7 pada satu neraca timbangan, dan kalimah la ilaha illallah dalam timbangan lain, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Bahwa tidak ada lagi yang lebih berat gitu ya, tidak ada lagi yang lebih berat, yaitu kalimah la ilaha illallah gitu ya. Seandainya ditimbang, langit itu ada 7 ya, sab'a samawat,
7 lapis langit ditimbang dengan segala isinya, bumi yang 7 juga ditimbang dalam timbangan yang satu dibandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, maka akan lebih berat timbangan kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu, ini ya, bagi kita yang nauzubillah ya, bagi manusia yang belum meyakini mengucapkan la ilaha illallah, maka harus segera ya meyakini bahwa Allah adalah hanya Allah ya sebagai pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuasa, zat yang wajib diibadahi, tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Maka mereka yang merendahkan kalimah la ilaha illallah, salah dalam mengartikan dan menyimpang dari ajaran Islam, maka harus segera bertaubat ya sebelum meninggal dunia. Jadi bahwa Islam itu punya prinsip ya. Islam itu adalah ajaran yang kokoh, yang mana semua umat Islam itu harus meyakini dan harus mengetahuinya ya. Para ulama menyebutkan bahwa prinsip Islam itu adalah al-ma'lum minad din bid-darurah, yaitu sesuatu yang harus diketahui oleh semua umat Islam ya dari agama Islam. Jadi prinsip-prinsip Islam itu diantaranya la ilaha illallah, ada sholat 5 waktu ya dalam sehari, rukun Islam ya yang 5 ya, mulai dari syahadat ya, kemudian rukun iman yang 6, kemudian agama Islam yang sempurna. Nah, ini agama Islam yang kamil, bahwa umat Islam yang di sini ya sekarang kita yang masih hidup, belum terlambat ya untuk kembali kepada ajaran Allah, kepada agama Islam, agama yang Allah ridhai ya, inna dina indallahil Islam. Jangan sampai nanti menyesal ya ketika sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam neraka ya. Di surah Al-Hijr digambarkan rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir kadang-kadang nanti di akhirat itu menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia termasuk orang muslim. Nah, percuma saja ya bahwa terkait ayat tersebut ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang juga dinukil dari tafsir At-Tabari, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sahabat Anas radhiyallahu an menafsirkan ayat itu ya. Jadi ketika umat Islam, kan umat Islam juga banyak yang melakukan dosa ya, misalnya umat Islam yang banyak melakukan dosa nanti juga dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik, sehingga mereka itu orang musyrikinnya bertanya kepada umat Islam, apa gunanya kamu beribadah di dunia, cina apa-apaan kamu dulu beribadah di dunia, sama-sama masuk neraka gitu ya. Nah, maka terkait ayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dinukil dari tafsir At-Tabari ya, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sahabat Anas menafsirkan ayat tersebut. Jadi ketika umat Islam yang banyak melakukan dosa kemudian dimasukkan ke dalam neraka ya bersama orang-orang musyrik, maka mereka berkata ya, musyrikin itu berkata ya, apa gunanya ibadah di dunia gitu ya. Kemudian Allah murka ya, murka kepada orang-orang musyrik, dan dengan rahmatnya maka Allah mengeluarkan umat Islam dari neraka. Jadi dalam riwayat Imam Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia dari ahli la ilaha illallah masuk neraka karena dosa-dosa mereka ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang musyrik, dan dengan rahmatnya Allah mengeluarkan umat Islam dari neraka. Nah, bahwa tadi ya, sungguh manusia ahli la ilaha illallah itu masuk neraka karena dosa-dosanya. Nah, bahwa maka orang-orang musyrikin mereka berkata tadi ya, apa gunanya bagimu kalimah la ilaha illallah sedangkan kamu sama bersama kami di neraka. Nah, sehingga Allah murka kepada orang musyrik, dan dengan rahmatnya Allah mengeluarkan umat Islam dari neraka dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan ya, sehingga sembuh mereka dari bakaran siksa api neraka dan pulih mereka pulih ya, kemudian masuk surga dan tetap ada disebut Jahannamiyun, alumni neraka Jahanam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu tadi ya, para umat Islam juga yang banyak melakukan dosa besar, tentunya mereka dimasukkan ke dalam neraka dulu ya, sama bersama orang-orang musyrik. Kemudian karena punya kalimah tauhid dalam hatinya,
suatu saat akan Allah ambil ya, akan Allah bawa, kemudian akan dimasukkan dulu ke dalam sungai kehidupan ya, sehingga mereka sembuh dari siksaan atau bakaran api neraka, tetapi tetap mereka menyandang gelar jahannamiyun, alumni neraka jahanam ya. Jadi bahwa kalimah la ilaha illallah, dengan kalimah ini ya kita hidup, nahya wa namut, kita dibangkitkan dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga ya. Dengan kalimah la ilaha illallah, insya Allah kita bisa ya dengan 7 syarat tadi ya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dengan ada 7 syarat tadi yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya, masuk ke dalam surganya Allah dengan kalimah agung ini. La ilaha illallah harus tertanam terus dalam hati, pikiran, tindak tanduk kita, kalimah la ilaha illallah. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk renungan kita hari ini. Walaupun ini materinya sebetulnya sudah diketahui, tetapi tentu saja sebagai manusia ya suka agak-agak lupa lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat dengan kalimat ini ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik setelah azan kan kita ini ada ya kalimat tauhid, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil lazi wa anta. Setelah wudu ya, setelah wudu doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam kalimah-kalimah azan, dalam syariat-syariat ya, dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam setiap nafas kita, mudah-mudahan dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Binti Inayati yang telah menyampaikan ilmu. Semoga kita bisa menyerap apa yang telah disampaikan dan seterusnya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita meyakini kalimat syahadat itu benar-benar dalam hati kita dan Izin live ya, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama beristighfar 3 kali dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.